blue chip atau big cap ini digoreng gitu? Kalau memang bisa, ini siapa ya yang biasa menggoreng emiten-emiten? Kalau misalnya kita mungkin menggoreng agak susah, agak mislead, maksudnya menurut aku agak kurang tepat ya. Tapi big caps itu bisa bergerak ketika ada dana institusi yang besar yang masuk. Jadi sebenarnya komposisi, kalau kita lihat komposisi retail yang naik, itu sebenarnya oke, retailnya nambah, tetapi dibarengi dengan asing juga yang keluar. Hal itu yang membuat retailnya itu unprecedented, tiba-tiba jadi gede banget. Kalau nggak salah dulu-dulu itu cuma 10%, hampir 20%. Sekarang tiba-tiba hampir double gitu. Jadi itu dibarengi dengan asing yang, let's say, yang masih belum masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ketika asing masuk, blue chip akan naik. Nah, kita mau ngomong digoreng atau enggak, mungkin gini. Ketika asing masuk, mereka dananya kan triliunan, gitu ya kira-kira ya. Ketika dananya triliunan, mereka mau masuk sebuah perusahaan, itu akan menggerakkan saham, itu akan menggerakkan harga dari sahamnya. Jadi ketika itu masuk, dana institusi reksadana, dana pensiun, dana asuransi, dana-dana seperti itu ketika masuk, nah mereka adalah, I think they are the biggest factor of saham blue chip itu bisa naik atau bisa turun. Which is why kalau kita mengerti pergerakan institutional money, itu akan sangat menggampangkan kita untuk mengetahui sebenarnya blue chip itu mau naik atau enggak gitu. Jadi apakah bisa digoreng? Menurut saya, siapa yang bisa menggoreng, let's say menggoreng dalam tanda kutip emiten blue chip, ya institusi. Dan sebenarnya menurut saya mereka juga bukan mau menggoreng, cuma mereka terpaksa karena ketika mereka mau masuk, ya mereka harus cicil-cicil. Jadi itu yang menyebabkan terjadi volatilitas pada harga emiten blue chip. Baik, terima kasih banyak Mas Frankie.